Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan dimanapun Anda berada. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersabarlah. Sesungguhnya sabar adalah satu sikap agar kita senantiasa redha menerima takdir ketentuan yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Bersabarlah. Sesungguhnya kalau kita bersabar, Allah bersama kita. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bukankah kita senang bila Allah bersama kita? Kalau Allah penghuni langit, pencipta langit dan bumi ini, yang menciptakan kita, yang memberikan keamanan, yang memberikan rezekinya selalu bersama kita, berada di dekat kita, selalu redha kepada kita, ya, itu adalah sebuah karunia yang sangat besar. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersabarlah ketika kita menghadapi ujian, kesulitan demi kesulitan, kesusahan demi kesusahan yang melanda terus-menerus, tiada henti-hentinya datang menghampiri kita. Ada saja kesulitan-kesulitan, musibah demi musibah, atau ujian demi ujian yang kita alami. Apakah kepada anak kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita, dan kita merasa seolah-olah tidak mampu mengatasi ujian tersebut, cobaan tersebut. Ya, bersabarlah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Dengan apa? Dengan kita bertakwa kepada Allah, dengan kita redho dan kita memohon. Kita ini lemah. Tidak mungkin kita mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak mampu? Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Bukankah Allah menyuruh kita untuk berdoa? Menyuruh kita untuk memohon. Wa qala rabbukum ud'uni fastajib lakum. Bersabarlah ketika sakit sedang mendera kita. Sakit yang belum sembuh-sembuh. Bersabarlah. Sesungguhnya di balik sakit itu Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Bersabarlah kalau Anda belum memiliki pasangan, suami, istri, mintalah kepada Allah. Allah yang menguasai hati-hati orang, hamba-hambanya. Anda ingin kepada siapa? Minta kepada Allah. Ya, pasti Allah akan berikan. Kalaupun Allah tidak berikan dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita sukai, dengan orang yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah. Walaupun orang itu orang baik juga, tapi tidak baik untuk kita. Bisa jadi karena nggak selevel, nggak sama, nggak sepemikiran, atau kita memiliki karakter yang keras dan sebagainya. Maka bersabarlah bagi Anda yang belum memiliki pasangan. Bagi Anda yang diuji bertahun-tahun, sudah nikah, belum punya anak, bersabarlah. Mudah-mudahan dengan kesabaran Anda belum punya anak itu, nanti Allah redha dan Allah berikan Anda anak. Sekalipun akhirnya Anda sudah berpuluh tahun, 30 tahun tidak punya anak, Anda tetap bersabar. Sebagaimana sabarnya Nabi Yakub alaihissalam ketika waktu itu belum punya anak, akhirnya punya anak. Bersabarlah. Sesungguhnya sabar itu adalah amalan yang sangat luar biasa. Bersabarlah kalau saat ini Anda belum mendapatkan pekerjaan. Teruslah berusaha mencari, mudah-mudahan Anda akan mendapatkan pekerjaan. Bersabarlah kalau Anda sudah berikhtiar jualan belum laku-laku, atau dagangannya belum terjual. Barangkali harus ada introspeksi, kenapa kok barang belum laku? Apakah kita sudah sholat, sudah puasa dan sebagainya, atau kita masih sudah semua tapi kita masih melakukan perbuatan dosa, berzina dan sebagainya. Mungkin itulah penghalang membuat seretnya rezeki kita. Atau kita barangkali pernah durhaka kepada orang tua kita yang belum sempat kita minta ampun kepadanya. Nah, itu harus menjadi introspeksi bagi kita. Bersabarlah kalau kita mengalami berbagai banyak ujian yang berat menurut kita. Bersabarlah. Sesungguhnya kalau kita bersabar, insya Allah pasti akan ada ganjarannya. Bersabarlah dalam kesenangan. Jangan sampai dengan kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, maka kita jadi lupa kepada Allah.
bersabar. Jadi sabar itu tidak mesti harus selalu susah dan menderita. Dalam keadaan kesenangan kita harus sabar. Sabar dalam kesenangan artinya kita bersyukur kepada Allah. Selalu ingat, mawas diri bahwa harta yang dimiliki kita itu bukan cuma punya kita, tapi ada hak-hak anak yatim. Nah, sabarnya orang kaya tentu dia bersedekah, yang membantu pembangunan masjid, tunanetra, ya, yang di kesulitan, bantu siapapun, pedagang kecil bantu. Kalaupun kita tidak bisa membantu, misalnya kita bukan orang kaya, kita doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan bantuan kepada mereka. Perbanyaklah mendoakan orang-orang miskin. Perbanyaklah mendoakan kaum duafa fuqara. Banyaklah membantu mereka dengan tenaga, pikiran, dan sebagainya. Kalau kita tidak mampu dengan harta. Tapi kalau Anda mampu dengan harta, dengan waktu, tenaga, silakan semuanya. Itu tentu lebih baik. Bersabarlah. Bila kita belum juga bisa selesai kuliahnya, terus berusaha terus. Bukankah Thomas Alva Edison dulu sampai gagal beratus-ratus kali sehingga dia akhirnya mampu dengan kesabarannya dia menciptakan listrik, penemu listrik Thomas Alva Edison, sehingga akhirnya lampu listrik ini terang benderang karena ketika dia memiliki rasa sabar. Cuma sayang Thomas Alva Edison belum seorang muslim. Kalau lihat dia seorang muslim, pahalanya mengalir deras. Dia meninggal, pahalanya mengalir. Karena dia bukan muslim, maka bersyukurlah bagi Anda yang muslim, bersabar. Bagi Anda yang belum muslim, mendengarkan video ini, masuklah Islam. Islam itu selamat dan menyelamatkan. Mudah-mudahan Anda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah. Sesungguhnya orang-orang yang tadinya tidak sukses karena dia sabar, ulet, tekun, gigih, ya, akhirnya dia menjadi orang yang senantiasa diberi kesabaran. Kalau Anda sepi dagangannya, ya Allah, orang banyak yang nggak peduli sama kita. Dulu kita ketika kita sukses orang banyak peduli. Bersabarlah. Itulah ujian kita bisa jadi tahu siapa teman, siapa saudara yang sesungguhnya. Yang dulunya kita baik, ketika kita susah mereka tidak lagi ingat, tidak membantu kita, tidak membantu anak-anak kita. Bersabarlah. Pasti kalau kita selalu menggantungkan gantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan bantuan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Mudah-mudahan saya, Anda semua termasuk orang yang senantiasa diberikan kesabaran. Mudah-mudahan Anda dan saya termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan kemudahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam sabar dari saya, Muhammad Herwin Hamzah, Ketua Relawan Peduli Rakyat Indonesia. Dan bagi Anda yang menginginkan memberikan donasinya bagi kaum duafa, fuqara, silahkan Anda hubungi saya di kontak WhatsApp 0896 7164 9857. Saya ulangi 0896 7164 9857. Sesungguhnya setiap donasi, infak, sedekah, wakaf yang Anda berikan pasti akan Allah ganti di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sabar dari saya, Muhammad Herwin Hamzah.